Selamat pagi, saudari dan saudara yang terkasih. Injil hari ini mengajak kita untuk berefleksi tentang apa yang memotivasi kita dalam latihan-latihan hidup rohani kita. Saudara-saudara, kata hati-hati adalah sesuatu yang menjadi semacam marka atau rambu bagi kita, karena mungkin di tengah-tengah perjalanan kita ada halangan, ada rintangan yang mungkin menghambat atau merintangi kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Mungkin tempat itu seringkali dilalui orang untuk menyeberang, atau kita diminta untuk hati-hati karena di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Nah, hati-hati berarti merupakan sebuah sikap kewaspadaan karena bisa menghalangi perjalanan kita dan bahkan bisa membuat kita tidak sampai pada tujuan perjalanan kita, tidak sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Nah, hari ini juga Yesus berkata kepada kita, berhati-hati, supaya kita waspada. Waspada terhadap apa? Ada 3 hal latihan rohani yang Yesus sabdakan pada kita hari ini. 3 hal ini amat baik dan perlu bagi kita sebagai jalan menuju kepada kekudusan, sebagai jalan menuju kepada kesucian. Tapi Yesus meminta kita supaya hati-hati. Nah, salah satu hal yang membuat kita sadar akan apa yang kita lakukan, terjaga atau tetap tersituasi dalam tujuan yang ingin kita capai, ialah motivasi. Apa yang memotivasi di balik ini semua? Apa yang mendasari perbuatan itu kita lakukan? 3 hal yang baik pada hari ini, yaitu memberikan sedekah. Apa tujuan kita memberikan sedekah? Apakah untuk membantu orang lain, atau di titik tertentu kita ingin mencari nama, menjadi tenar, dikenal oleh banyak orang, atau dianggap orang yang punya kemurahan hati sehingga dipuji orang. Lalu kemudian latihan yang kedua tentang berdoa. Berdoa, apakah kita dalam doa kita bertele-tele, menggunakan rangkaian kata yang indah-indah dengan maksud mungkin supaya didengarkan orang, dianggap kita sebagai pendoa yang baik karena mampu merangkai kata dengan begitu baik dan indah. Lalu yang ketiga, soal berpuasa. Kita sungguh-sungguh berpuasa, menjalankan puasa kita supaya kita dianggap orang yang saleh, dianggap orang yang suci. Apa yang memotivasinya? Apa yang mendasarinya? Apakah ada motivasi egoisme di balik semua yang kita lakukan? Nah, Yesus mengajak kita untuk membersihkan residu-residu itu. Yesus mengajak kita untuk membersihkan hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan itu. Ini sebenarnya yang Tuhan minta dari kita. Hal-hal rohani, latihan-latihan rohani, doa, puasa, sedekah, baik dari dirinya sendiri. Tetapi bisa menjadi kurang baik kalau kita dalam melakukannya lebih dimotivasi oleh keinginan egoisme kita, mencari diri kita sendiri. Nah, semoga para saudara-saudara akhirnya kita tetap mengenakan sikap hati-hati itu dalam diri kita. Biasanya orang yang hati-hati selalu ingat akan dirinya. Ingat siapa dia sesungguhnya. Ingat bahwa apa tujuan yang hendak ia raih. Maka dengan demikian kita bisa terhindar dari bahaya kemunafikan yang senantiasa bisa menghambat, menghalangi, bahkan membuat kita tidak sampai kepada tujuan kita, yaitu kekudusan, kesucian, sebagaimana Bapa adalah kudus dan suci. Tuhan Yesus memberkati Anda.